185 benar-benar sialan. 5 iblis Shrek tampak tercengang pada Lou Gao, ini mungkin upacara penyerahan tercepat dalam sejarah. Titan mau tidak mau berkata, Lou Gao, kamu tidak serius. Lou Gao mendengus mengejek. Bagaimana kamu menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Aku bersikeras untuk bergabung dengan Sekte Tang. Nak, beranikah kamu? Tang San tersenyum sedikit, berkata, saya berani, tentu saja saya berani. Jika senior ingin bergabung dengan Sekte Tang, maka selanjutnya Anda sama dengan senior Titan, seorang tetua Sekte Tang. Lou Gao berkata, kalau begitu, tidak bisakah saya mempelajari metode produksi untuk Godly Suge Crossbow? Jangan khawatir, saya tidak akan menyebarkannya. Tang San menggelengkan kepalanya, senyum di wajahnya. Panah Godly Suge hanyalah yang paling sederhana dari senjata tersembunyi Sekte Tang, bagaimana bisa itu sesuai dengan nama senior sebagai pengrajin ilahi? Hanya senjata tersembunyi terbaik sekte yang akan diserahkan kepada senior untuk pembuatan, hanya sesuai dengan status senior. Petik 2. Mendengar ini, alis Lou Gao langsung terangkat kegirangan. Benar, senjata tersembunyi terbaik apa yang ada di sana? Apakah itu lebih baik daripada crossbow Suge yang saleh ini? Tang San dengan tegas berkata, tentu saja, terlebih lagi, senjata tersembunyi terbaik ini sudah cukup untuk mengancam kehidupan judul Douluo. Jika itu bisa dibuat, maka Anda akan menemukan tradisi dunia pandai besi. Senjata tersembunyi yang luar biasa ini semuanya akan menjadi milik Anda, diukir dengan namamu. Awalnya Lou Gao memutuskan untuk bergabung dengan Sekte Tang sebagian karena kesal, bahkan jika dia terobsesi dengan penempaan, dia benar-benar tidak semudah yang terlihat di permukaan. Ketika di Sekte Tang aku tidak akan membocorkannya, tapi jangan bilang aku tidak bisa pergi setelah aku mempelajarinya. Ini adalah rencana Lou Gao. Tapi, saat ini dia sudah benar-benar tertarik oleh Tang San. Bagaimana dia bisa tahu bahwa tatapannya yang berkedip ditangkap dengan rapi oleh mata setan ungu Tang San ketika dia memutuskan untuk bergabung? Bahkan jika Tang San tidak tahu rencana konkretnya, dia masih menduga bahwa keputusannya untuk bergabung dengan Sekte Tang tidak sepenuhnya tulus. Tang San mengeluarkan cetak biru dari jembatan 24 cahaya bulan dan menyerahkannya kepada Lou Gao, lalu tanpa sepatah kata atau ragu-ragu mengambil panah Dewa Suge dari meja dan menyimpannya di jembatan 24 cahaya bulan miliknya. Senior, lihat desain ini dulu. Saya yakin Anda benar-benar tidak akan menyebarkannya kepada orang lain. Cetak biru ini adalah senjata tersembunyi yang unik. Lihat detailnya. Kali ini kami benar-benar datang untuk membeli sejumlah metal. Sebagai mantan presiden dan sesepuh sekte saat ini, bukankah seharusnya Anda memberi kami harga yang menguntungkan? Tatapan Lou Gao sekarang sudah sepenuhnya terfokus pada cetak biru itu. Baiklah, baiklah, Silong, aku serahkan padamu. Bebaskan biaya layanan untuk apapun yang mereka beli dalam asosiasi. Jika itu sesuatu dari anggota asosiasi kita, beritahu orang-orang itu untuk turunkan menjadi 80%. Ya guru. Tang San memberitahu Lou Gao. Senior, kalau begitu kita pergi dulu. Ketika kita kembali ke Sekte Tang, aku akan memanggilmu lagi. Baiklah, kamu pergi dulu. Oh, benar, pelelangannya besok malam. Seharusnya ada banyak hal baik. Titan, kamu akrab dengan pelelangan, kamu pergi sendiri nanti. Saat berbicara, Lou Gao sudah dengan hati-hati melihat cetak biru di bawah cahaya lampu alat roh. Di matanya, selain gambar ini, tidak ada lagi yang lain. Dengan pengalamannya sebagai perajin suci, pandangan sekilas saja sudah cukup untuk menariknya ke senjata tersembunyi yang dijelaskan di cetak biru. Seperti yang dikatakan Tang San, benda yang diilustrasikan dalam desain ini jauh lebih indah daripada crossbow Suge yang saleh. Dari bengkel Lou Gao, Oscar mau tidak mau berkumpul di sebelah Tang San, bertanya dengan suara rendah. Cetak biru apa yang kamu berikan kepada Lou Gao? Apakah kamu tidak takut dia akan benar-benar membocorkannya? Bagaimanapun, dia adalah pandai besi, presiden asosiasi. Tang San tersenyum sedikit, berkata, tidak masalah, dan aku tidak takut bocor. Itu hanya sepertiga dari rencana jarum bunga Pir Torrential. Itu tidak terlalu penting. Memang, berbicara tentang senjata tersembunyi, perbedaan antara Godly Suge Crossbow dan Torrential Pir Blossom Needle terlalu besar. Tapi, dalam arti praktis, pengerjaannya bahkan lebih penting untuk pembuatan Godly Suge Crossbow daripada Torrential Pir Blossom Needle. Bagaimana jarum bunga Pir Torrential begitu mudah dibuat?
Jika ya, itu tidak akan hilang dari Sekte Tang di dunia Tang San sebelumnya selama bertahun-tahun. Pertama, apalagi masalah pengerjaan, hanya sumber perak dari perak yang tenggelam di laut dalam itu adalah masalah besar. Bahkan jika Lou Gao bisa menemukan perak yang tenggelam di laut dalam, berapa banyak yang bisa dia temukan? Dan berapa banyak jarum bunga pir torrential yang bisa dia buat? Bahkan jika dia benar-benar berhasil, beberapa jarum bunga pir torrential pada dasarnya tidak akan berhasil. Ini adalah alasan penting mengapa Tang San menyerahkan senjata tersembunyi yang paling sulit untuk diproduksi kepada Lou Gao. Selain itu, dia sangat percaya bahwa, dengan daya tarik dari jarum bunga pir torrential, Lou Gao benar-benar tidak akan memiliki pikiran untuk mengetahui hal ini. Bagaimanapun, dia benar-benar terobsesi dengan seni menempa. Terlebih lagi, apa yang diberikan Tang San padanya sekarang hanya sepertiga dari desainnya. Lou Gao benar-benar agak licik, tetapi jika digunakan, dia juga akan sangat membantu Sekte Tang. Bulu merak, jarum bunga pir torrential, dan Buddha Furi Tang Lotus Tang San yang dikhawatirkan dapat dibuat. Meskipun dia sendiri memiliki pengalaman, dia juga harus berkultivasi dan tidak bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk menempa. Dan meskipun Titan memiliki skill, dia sendiri masih terlalu sedikit, apalagi ketika dia masih harus mengawasi situasi secara keseluruhan. Sekarang memiliki Presiden Asosiasi Pandai Besi, pengrajin ilahi, keadaannya benar-benar berbeda. Tang San sudah mulai merencanakan bagaimana menggunakan si gendut ini yang ingin mencuri esensi senjata tersembunyi Sekte Tang. Silong tidak tahu apa yang diputuskan oleh gurunya untuk meneruskan posisinya, tetapi sebagai murid utama Lou Gao, dia sangat efisien, dan tidak menunjukkan apa-apa di permukaan. Wakil Presiden Titan, ini tidak terlalu dini. Saya ingin mengundang semua orang untuk makan siang terlebih dahulu. Bagaimana kalau memilih logam sesudahnya? Titan tertawa terbahak-bahak, berkata, kamu masih sangat bijaksana, orang tua Lou Gao itu tidak peduli tentang apapun selain menempa. Selama bertahun-tahun, kamu telah menangani banyak urusan asosiasi. Lou Gao itu, sungguh, dia masih menyuruhmu melanjutkan misi penjagamu seperti ini. Silong tersenyum. Ini sukarela. Jika semuanya tidak dilakukan sesuai aturan, lelang VIP Asosiasi Pandai Besi kita juga tidak akan dapat mencapai kondisinya saat ini. Berbicara jujur, sumber pendapatan utama Asosiasi Pandai Besi semuanya berasal dari lelang. Titan mengangguk, berkata, saya mengerti itu, siapa yang meminta Asosiasi Pandai Besi kami untuk tidak dihargai. Mari kita lakukan seperti ini daftar barangnya. Anda meminta orang-orang di bawah untuk mendapatkannya. Saya percaya Anda. Saat berbicara, Titan mengeluarkan daftar belanja yang sudah lama disiapkan dari alat rohnya dan menyerahkannya kepada Silong. Memang, sebagai presiden baru Asosiasi Pandai Besi, jika dia tidak layak dipercaya, maka tidak ada yang layak dipercaya. Silong mengambil daftar itu, matanya melebar hanya dengan melihatnya, menarik napas dingin. Wakil Presiden Titan, aku tidak salah, kan? Item pertama dalam daftar adalah, esensi besi, 10 ton. Saya bahkan belum pernah mendengar ada orang yang membeli esensi besi dalam ton. Tidak heran Anda datang dari begitu jauh ke kota Gengsin untuk membeli. Saya khawatir tidak ada tempat di seluruh benua selain kota Gengsin kami yang mungkin memiliki esensi besi sebanyak ini. Titan tertawa terbahak-bahak, berkata, jangan lupa diskon. Kami. Silong menyeka dahinya yang tiba-tiba basah oleh keringat. Bicara jujur, Wakil Presiden Titan, kamu harus tahu harga pasar juga. Jika kita benar-benar menjual 80% seperti yang dikatakan guru, aku khawatir toko bawahan Asosiasi Pandai Besi semua akan bangkrut. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberi Anda 90%. Ini sudah menjadi biaya produksi kami. Titan memandang Tang San, dan Tang San tersenyum sedikit. Pada saat itu, kami tidak bisa membiarkan Anda bekerja dengan sia-sia. Tidak perlu diskon, saya mendengar Penatua Titan mengatakan bahwa semua jenis logam adalah yang termurah di kota Gengsin. 1 kilogram esensi besi untuk 1 koin roh emas. Kami akan melakukannya sesuai dengan harga pasar. Namun, saya harap Anda dapat mengumpulkan semua logam yang kami butuhkan dalam waktu sesingkat mungkin. Tang San bukan pencatut. Dibandingkan dengan keuntungan langsung di depannya, dia menganggap kerjasama jangka panjang lebih penting. Silong diam-diam menghela nafas lega. Bagaimana saya bisa berani? Katakanlah 95%.
Klien besar seperti Anda akan selalu memiliki perlakuan istimewa. Jangan khawatir, meskipun logam ini berharga, mereka semua akan berharga, siap. Mereka semua dapat dikumpulkan dalam waktu 3 hari. Hanya saja, bagaimana rencanamu untuk mengangkutnya? Tang San berkata, kami akan menggunakan alat roh. Jika alat roh kami sendiri tidak mencukupi, kami akan membeli 2 yang berkapasitas tinggi di kota Gengsin. Itu seharusnya cukup baik. Tunai saat pengiriman. Perjalanan pengadaan ini terutama tentang esensi besi, tetapi masih ada perak murni, baja tungsten, besi yang dalam, emas hitam, besi dingin, esensi emas, dan sebagainya. Tang San telah menghitung dengan cermat. Logam ini cukup untuk digunakan Sekte Tang selama 2 tahun. Selama semuanya berjalan lancar, itu akan cukup untuk menghasilkan satu kumpulan senjata tersembunyi yang berguna. Mereka tidak hanya dapat memenuhi permintaan sekolah Ubin 7 harta karun dan melengkapi Sekte Tang itu sendiri, mereka bahkan dapat menyimpan persediaan. Adapun kepada siapa mereka akan menjual, itu akan tergantung pada situasinya. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari bisnis dengan pendapatan yang stabil dan tanpa kerugian. Silong diam-diam menghitung harga total logam. Bahkan dengan posisi barunya sebagai presiden, dia masih tidak bisa menahan denyut nadinya yang semakin cepat, ini adalah jumlah yang sangat besar. Hanya komisi asosiasi saja akan menjadi kekayaan yang cukup besar. Terlebih lagi ketika mereka bisa memprioritaskan toko milik asosiasi sendiri. Dia juga melihat bahwa, di dalam pesta ini, Tang San adalah pemimpin sejati, dan buru-buru memberikan persetujuan tanpa pamrih. Klien sebesar itu, bahkan tanpa hubungan dengan Titan, akan tetap dihargai oleh asosiasi pandai besi. Faktanya, bisnis ini akan melibatkan lebih dari 200.000 koin roh emas dalam jumlah yang menakutkan. Untuk industri kemerosotan seperti smithing, ini sudah merupakan angka astronomi. Itu setara dengan seluruh pendapatan selama 1 tahun bisnis untuk asosiasi pandai besi. Meninggalkan asosiasi pandai besi, Silong yang tersenyum membawa semua orang ke restoran tidak jauh. Bahkan jika dunia luar tidak tahu dia akan menggantikan posisi sebagai presiden asosiasi, dengan statusnya sebagai cendekiawan pandai besi, dia masih salah satu tamu yang paling dihormati di sini. Memasuki restoran, pemilik yang awalnya berdiri di belakang konter segera keluar, dengan hormat berdiri di samping. Ulama hebat Silong, kamu sudah datang. Tolong. Silong tidak begitu sopan saat menghadapi orang luar, dengan ekspresi acuh tak acuh. Tempat lama. Ekspresi pemilik itu segera menjadi malu. Maafkan aku, cendekiawan hebat Silong, biarkan aku mengatur tempat yang berbeda untukmu. Alis Silong berkerut. Manajer, saya ingin menghibur pelanggan penting hari ini. Maukah Anda memberi saya wajah sebanyak itu? Dahi pemiliknya sudah menunjukkan kilau keringat. Aku tidak berani, hanya. Silong dengan dingin berkata. Hanya apa? Bos merendahkan suaranya. Saya benar-benar tidak mampu menyinggung orang yang memesan kamar itu. Sarjana Grand Silong, tolong mengerti. Ini adalah orang-orang dari Lord Spirit Hall. Kota Gengsing dianggap sebagai salah satu kota tuan di dalam Kekaisaran Bintang Luo, oleh karena itu aula roh secara alami juga memiliki aula roh Tuhan di sini. Pengaruh Spirit Hall sangat besar di seluruh benua, mereka berada di kota-kota di hampir setiap tingkatan. Mendengar itu adalah orang-orang Lord Spirit Hall, Silong tidak bisa menahan ekspresinya agar tidak menjadi jelek, tapi dia masih bertahan dan menatap Titan dan yang lainnya di sebelahnya, tanpa ekspresi kesal. Kemudian dia bertanya kepada bos itu. Baik, manajer, saya tidak akan mempersulit Anda, carikan kami kamar lain. Seolah-olah telah menerima amnesti yang besar, bos itu buru-buru tersenyum dan mengangguk berulang kali. Tolong, Sarjana Besar Silong, pelanggan yang mulia, hari ini benar-benar salahku, tolong salahkan aku. Bos ini jelas sangat berhati-hati. Lebih lanjut menambahkan penampilannya yang rendah hati, bahkan Silong merasa sulit untuk menegurnya. Tetapi bahkan jika Tang San dan yang lainnya tidak berencana membuat masalah, itu tidak berarti yang lain tidak. Tepat ketika pesta bersiap untuk mengikuti bos ke lantai atas, sebuah suara eksentrik datang dari belakang mereka. Siapa ini? Jadi ini sarjana hebat Silong. Kami akan membiarkanmu memiliki tempat ini. Semua orang berbalik untuk melihat. Di antara 7 atau 8 orang berseragam Spirit Hall yang berjalan, pria yang memimpin kira-kira seusia dengan Silong, rambutnya sudah beruban, hidung bengkok, mata kecil, mulut besar,
wajahnya seburuk jeruk keprok yang dikeringkan, dan ekspresi meremehkan. Dan orang-orang di belakangnya masing-masing dan semua orang seolah-olah mereka membenci mereka tidak bisa mengabaikan langit, aura arogan meluap dalam kata-kata dan sopan santun. Tidak perlu bertanya, Tang San masih tahu bahwa orang-orang ini pasti berasal dari Balai Agung Kota Gengsin. Ekspresi Silong turun. Uskup Meyers, apa maksudmu dengan itu? Penatua yang memimpin pesta Aula Roh, Meyers, menunjukkan jejak senyum dingin di sudut mulutnya, berjalan ke depan. Oh, tidak ada sama sekali. Kita semua sudah saling kenal selama bertahun-tahun, aku hanya ingin tunjukkan rasa hormat saya. Anda adalah pandai besi tingkat sarjana yang hebat. Apakah Anda semua tahu apa itu pandai besi tingkat sarjana yang hebat? Pertanyaan terakhir diarahkan pada kerumunan Spirit Hall di belakangnya. Orang-orang ini bekerja sama dengan sangat baik, segera seseorang menjawab. Masih pandai besi. Meyers tertawa terbahak-bahak, berkata. Itu benar, masih pandai besi. Menyedihkan. Bahkan dengan budidaya peringkat lebih dari 70, kamu masih seorang ahli roh alat yang tidak berharga. Silong, bukan tidak mungkin bagiku untuk membiarkanmu memiliki kamar. Selama kamu membujuk Presiden Lou Gao meminta asosiasi pandai besimu bergabung dengan Spirit Hall kami. Bukankah itu jauh lebih baik untuk pengembangan di masa depan? Wajah Silong sudah pucat karena marah. Memang, dia benar-benar master roh tingkat sage roh, tetapi sebagai ahli roh alat, dia seperti Ao kecil saat itu, tanpa kekuatan serangan apapun. Meyers, jangan lupa, ini kota Gengsin. Silong berbicara dengan gigi terkatup. Meyers tertawa dingin. Bagaimana dengan itu? Jangankan kamu, bahkan Tuan Kota Gengsin harus sopan ketika bertemu denganku. Persetan, anjing yang baik tidak menghalangi. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya. Segera, kekuatan besar mengirim Silong jatuh ke samping. Namun, Silong dengan cepat menemukan keseimbangannya, dibantu oleh Oscar. Kejatuhan Silong secara alami mengekspos Tang San dan yang lainnya di belakangnya, dan Meyers segera tampak terganggu. Bukan karena dia mengenali mereka, melainkan karena matanya tertuju pada dua wanita di antara mereka. Ning Rongrong dengan kulit yang begitu halus seolah-olah akan meneteskan air, Xiao Wu semurni bunga bakung, dua keindahan besar muncul di hadapannya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terpesona. Bahkan sebagai master dari Lord Spirit Hall Kota Gengsin, dia juga dapat dianggap telah melihat tidak sedikit wanita cantik, tetapi kecantikan seperti yang belum pernah dia lihat sebelumnya, apalagi bersentuhan dengan jarak dekat. Menelan dengan mata telanjang semua orang, ekspresi Meyers segera berubah. Penampilan sedingin es dari tadi berubah ramah, dan menambah usianya, dia benar-benar tampak sedikit sok suci. Silong, dari mana kamu menculik dua wanita muda ini? Sangat cantik. Saat berbicara, dia langsung berbalik dan berjalan menuju Ning Rongrong dan Xiao Wu. Mungkin merasakan niat buruk rekannya, Xiao Wu tanpa sadar menarik kembali ke pelukan Tang San. Berdiri di sebelah Tang San, Ma Hongjun baru saja akan bergerak, tetapi ditahan oleh Tang San. Tapi Titan sudah melangkah maju untuk menemuinya, mendengus marah, hampir tidak menyembunyikan fluktuasi kekuatan roh yang tidak masuk akal yang dia lepaskan. Segera, tekanan luar biasa tiba-tiba berkembang seperti gelombang pasang. Meyers baru saja bersiap untuk mengangkat tangannya untuk menyentuh Xiao Wu, hanya merasakan dadanya sesak, dan tak terkendali dipaksa mundur beberapa langkah, wajahnya langsung menjadi khawatir. Melihat Titan yang tinggi dan cara dia melepaskannya, dia tidak bisa menahan kulitnya untuk berubah. Spirit Hall bahkan bisa dikatakan memiliki pengaruh yang melimpah di surga, Meyers benar-benar tidak berlebihan, bahkan penguasa kota Gengsin harus menunjukkan beberapa pertimbangan untuknya. Keagungan seorang guru roh, dan selanjutnya menambahkan pengaruh balai roh, dia bahkan bisa disebut tiran lokal di kota Gengsin. Tapi, pada akhirnya, dia masih seorang guru roh. Di dunia Master Roh, kekuatan adalah modal untuk berbicara. Setelah merasakan cara yang mengesankan surga Titan, ekspresinya yang benar-benar sembrono segera berubah menjadi serius. Bawahan di belakangnya tidak tahan lagi dan mundur satu demi satu sebelum tekanan Titan, wajah mereka menjadi pucat satu persatu. Meyers sendiri adalah kaisar roh peringkat 60 sesuatu, tetapi dia jelas merasa bahwa lelaki tua di depannya bukanlah seseorang yang bisa dia lawan, aura tirani itu setidaknya 2 tingkat lebih tinggi dari miliknya. Dengan kata lain, orang tua ini seharusnya memiliki kekuatan level Spirit Douluo. Di Spirit Hall,
ini akan menjadi kekuatan yang setara dengan setidaknya seorang kardinal. Bahkan, jika mereka memiliki keunggulan numerik, menghadapi kekuatan seperti ini mereka tetap tidak akan bisa menerima konsekuensinya. Kamu, Meyers memandang Titan dengan kebingungan dan ketidakpastian. Sebelum Titan bisa berbicara, Tang San tiba-tiba menjentikkan satu tangan, ubin surat perintah terbang ke arah Meyers. Meyers tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkapnya. Kali ini, wajahnya berubah pucat pasi, seluruh tubuhnya gemetar, ubin surat perintah meluncur dari tangannya. Namun, desain yang sudah dikenal pada ubin surat perintah itu sudah terukir dalam di benaknya. Suara acuh tak acuh Tang San bergema. Aku sedang tidak ingin makanku terganggu, jadi cepatlah pergi. Meyers, seolah-olah dia telah menerima pengampunan umum, buru-buru membungkuk dan mengambil ubin surat perintah, dengan hormat menyerahkannya kembali ke Tang San. Setelah itu dia memberi isyarat kepada bawahannya, dan tiba-tiba berbaring langsung di tanah dan berjalan keluar. Pada saat ini, demi bertahan hidup, dia tidak bisa memperhatikan wajah. Melihat sesepuh mereka melakukan itu, meskipun para Master Roh ini tidak tahu apa yang sedang terjadi, mereka bukan idiot dan tahu bahwa hari ini mereka telah menendang pelat besi, satu persatu mengikuti contoh Meyers dan F** King of. Ubin surat perintah Tang San secara alami adalah yang pernah diberikan Tang Hao kepada Grandmaster. Setelah Tang San kembali ke Akademi Shrek kali ini, Grandmaster telah memberikannya kepadanya. Meskipun mereka benar-benar menentang Spirit Hall, ubin surat perintah ini masih sangat efektif. Tidak heran Meyers akan takut, ubin surat perintah mewakili status tingkat yang lebih tua. Dan para tetua Spirit Hall, yang mana yang bukan gelar Douluo. Lebih lanjut menambahkan tekanan yang dilepaskan Titan sebelumnya, masalah dengan penilaiannya segera muncul. Dia tahu otoritas majelis para tetua, itu adalah organisasi dengan pengaruh tertinggi yang bahkan sampai batas tertentu harus ditakuti oleh paus tertinggi. Melihat Tang San melepaskannya dengan ringan, dia segera pergi. Begitu keluar, dia langsung lari seperti gumpalan asap. Sekarang, seluruh restoran terdiam. Apakah itu Silong, bos restoran, atau pelanggan? Mereka semua memandang Tang San seolah-olah mereka melihat monster. Titan berbalik dan berkata kepada bos restoran. Masih belum memimpin. Bos restoran kemudian sadar, penampilannya segera berubah menjadi lebih rendah hati. Pelanggan yang mulia, tolong. Tentu saja, tempat mereka makan berubah menjadi ruangan yang diinginkan Silong sejak awal. Pada dasarnya sebelum Silong bisa memesan hidangan, bos dengan cepat mundur untuk mengaturnya. Bos baru saja pergi ketika ekspresi Silong tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, menatap Tang San. Kamu orang Spirit Hall, sebagai murid Lou Gao, dan karakter tingkat sarjana besar Asosiasi Pandai Besi, dia secara alami juga mengenali ubin yang diambil Tang San. Sebelum Tang San angkat bicara, Titan sudah mengambil inisiatif untuk mengatakan. Jangan khawatir, anak nakal. Tidak ada hubungan antara kami dan Spirit Hall. Jika saya harus mengatakan ada hubungan, maka itu benar-benar hubungan yang bermusuhan. Saya akan memperkenalkan Anda dan Anda akan mengerti. Ini Nona Rongrong, dari Sekolah Ubin 7 Harta Karun. Ning Rongrong secara alami juga memperhatikan bahwa asosiasi pandai besi dan hubungan Spirit Hall adalah hubungan yang tidak harmonis. Kata-kata tidak pernah bisa menjelaskan sebanyak tindakan. Mengangkat tangan kanannya, bersama dengan kilatan permata seperti cahaya. Silong tidak memperhatikan pagoda harta karun di tangannya yang memiliki 9 tingkat, karena dia sudah tercengang oleh 6 cincin roh yang mempesona itu. Berapa umur Ning Rongrong? Di antara 7 iblis Shrek, dia hanya sedikit lebih tua dari Zhu Zuqing. Selain itu, dia telah tumbuh sangat kecil, tidak terlihat seperti dia berusia 20 tahun. Tetapi di pagoda ubin 9 harta karun di tangannya, 6 cincin roh yang mempesona itu berbeda. Ning Rongrong memberikan apa yang ditahan Titan. Ayahku adalah Ning Fengxi. Silong menarik napas dalam-dalam, dan mau tak mau melihat orang-orang di depannya dengan cara baru. Dia sekarang mengerti mengapa orang-orang ini bisa bersiap untuk membeli begitu banyak logam tanpa menawar harga. Sekolah Ubin 7 Harta Karun mungkin merupakan sekte terkaya di dunia Master Roh. Bahkan Spirit Hall mungkin iri dengan kekayaan mereka. Secara bersamaan, tatapannya ke arah Tang San juga agak berubah. Jelas, di pesta ini, Tang San adalah pemimpinnya. Untuk membuat klan kekuatan mengikuti, untuk mendapatkan putri kesayangan guru sekolah 7 harta berlapis ubin untuk mengikuti,
status seperti apa yang dimiliki pemuda seperti itu. Namun, berpengalaman dalam cara dunia, dia tidak bertanya lebih jauh. Hanya mengangguk tanpa suara, seluruh tubuhnya rileks. Ma Hongjun dengan agak tidak puas bertanya pada Tang San. Kakak ketiga, kenapa kamu tidak membiarkan aku memberi pelajaran kepada para bajingan itu sekarang? Tidakkah kamu melihat betapa sombongnya mereka? Benar-benar harus diturunkan. Tang San menggelengkan kepalanya ke Ma Hongjun, dengan acuh tak acuh berkata. Kami tidak dapat menyebabkan masalah bagi asosiasi pandai besi. Jika Anda menyerang, Spirit Hall akan menganggap hutang ini berasal dari asosiasi. Ketika saat itu tiba, asosiasi akan berada dalam masalah. Saya masih ingin terus bekerja sama dengan asosiasi pandai besi, saya tidak bisa lalai. Oscar tidak angkat bicara, karena dia tahu bahwa Tang San sama sekali bukan orang yang baik dalam menoleransi orang, terutama ketika Meyers itu sepertinya ingin mencemarkan Xiao Wu. Xiao Wu adalah tabu bagi Tang San. Dia tampak tenang sekarang, tapi apa yang bersembunyi di bawah permukaan itu? Mendengarkan Tang San, tatapan Silong padanya tidak bisa lagi digambarkan sebagai hanya terkejut, itu bahkan sedikit hormat. Tanpa pertanyaan, apa yang dikatakan Tang San benar. Jika mereka benar-benar menyerang barusan, maka Spirit Hall, yang selalu memandang asosiasi pandai besi seperti harimau yang mengawasi mangsanya, pasti akan dengan cepat dan tanpa ampun membalas asosiasi tersebut. Spirit Hall selalu mencari kesempatan, bagaimanapun juga, ini adalah kota Gengsin, di mana asosiasi pandai besi berakar kuat. Jika Spirit Hall ingin menyerang mereka tanpa alasan, itu tidak akan mudah. Terima kasih, sobat muda. Saya masih belum bertanya, siapa nama bangsawan teman muda itu? Silong berkata dengan penuh terima kasih. Tang San berkata, saya Tang San. Senior Silong, bisakah Anda memberitahu kami tentang hubungan asosiasi pandai besi saat ini dengan Spirit Hall? Mendengar Tang San menyebut Spirit Hall sekali lagi, Silong tidak bisa menahan rasa dingin dari matanya. Itu juga mengapa Meyers barusan begitu arogan terhadapku bahkan kekuatan rohnya lebih rendah dariku. Itu karena terakhir kali orang Spirit Hall datang menyebabkan masalah, mereka melukaiku. Mereka sekarang tahu bahwa kita semua hanyalah ahli roh alat. Ini selalu membuat kami pusing. Sebenarnya, dari apa yang dikatakan Spirit Hall sendiri, mereka tidak tertarik pada asosiasi pandai besi kita. Bagaimanapun juga, perbedaan antara pandai besi dan Master Roh benar-benar terlalu besar. Menggabungkan asosiasi pandai besi pada dasarnya adalah ide dari Meyers bajingan itu. Dia berencana untuk dapatkan penghasilan tambahan dari kami. Lagi pula, total pendapatan asosiasi pandai besi di kota Gengsin cukup besar. Mendengarkan Silong, Tang San memiliki pemahaman dasar tentang hubungan antara asosiasi pandai besi dan Spirit Hall. Menggenggam tangan lembut Xiao Wu, dia tersenyum dan berkata, lalu, di mana Lord Spirit Hall kota Gengsin berada? Silong tiba-tiba menemukan bahwa, ketika Tang San mengajukan pertanyaan ini, matanya dengan jelas menunjukkan niat membunuh yang sedingin es. Dan saat niat membunuh itu melintas, bahkan dengan levelnya dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Teman muda Tang San, kamu. Tang San masih tersenyum. Aku hanya bertanya dengan santai. Setelah kita makan, aku ingin merepotkan Presiden Silong untuk menyiapkan hal-hal yang kita butuhkan segera mungkin. Oh, benar, besok kita juga akan berpartisipasi dalam lelang asosiasi pandai besi. Aku masih ingin merepotkanmu untuk mengaturnya. Silong mengangguk, dan berkata, itu tidak masalah. Anda adalah pelanggan besar kami. Aula Roh Lord berada di bagian timur kota. Ini adalah bangunan yang sangat berbeda, dibangun bahkan lebih megah daripada rumah penguasa kota. Aula Roh Tuhan di sini memiliki sekitar 40 Master Roh. Di antara mereka, level Meyers adalah yang tertinggi, kira-kira di peringkat 63 hingga 66. Di antara yang lain, ada juga 4 di atas peringkat ke-50. Sisanya adalah semua Master Roh umum di bawah peringkat ke-50. Mayoritas adalah semua di peringkat 20 dan 30. Lagi pula, ini bukan kota yang penting. Alokasi anggota untuk Lord Spirit Hall tidak begitu murah hati. Tang San dan Silong saling menatap dan, dengan saling pengertian, tidak ada yang melanjutkan pembicaraan. Tapi Tang San masih sangat puas dengan deskripsi rinci Silong tentang komposisi kekuatan Spirit Hall. Master Roh alat tingkat Spirit Sage ini tidak sedikit pun lambat. Sisa makanannya sangat serasi dengan perawatan teliti bos restoran,
praktis mengambil bahan-bahan terbaik, disiapkan dengan hati-hati oleh koki terbaik. Bahkan jika itu bukan makanan lezat, itu masih bernilai baik. Setelah makan, meskipun bos restoran berulang kali menyatakan tidak perlu membayar, Silong masih membayar 5 koin roh emas. Meskipun itu masih hanya biaya produksi, itu masih cukup untuk membuktikan perbedaan antara asosiasi pandai besi dan Spirit Hall. Faktanya, Meyers tidak pernah membayar makanannya. Silong langsung mengatur tempat tinggal yang baik untuk pesta Tangsan, lalu pergi mengurus logam yang mereka butuhkan. Kediaman terletak di sisi lain dari asosiasi pandai besi, khusus digunakan oleh asosiasi untuk menerima tamu, mereka menawarkan penginapan mereka sendiri. Bahkan jika itu tidak dianggap mewah, itu benar-benar bersih. Untuk masa inap semua orang, Silong secara khusus memerintahkan agar lantai tertinggi penginapan ditutup, dan menyuruh semua orang tinggal di sana. Silong baru saja melangkah pergi ketika Ma Hongjun tidak bisa menahannya lagi. Dia secara alami juga melihat sesuatu dari percakapan Tang San dan Silong, dan sekarang dengan tidak sabar bertanya. Kakak ketiga, bukankah kita akan memberi pelajaran kepada orang-orang Spirit Hall itu? Mereka benar-benar berani menghina Xiao Wu dan Rongrong, aku marah saja mengingatnya. Selama bertahun-tahun ini, kapan kita bersaudara pernah menahan amarah seperti itu? Tidak ada orang luar, jadi Tang San tidak perlu menyembunyikan apapun. Spirit Hall berutang banyak pada kita, seharusnya sudah waktunya bagi mereka untuk membayar bunga. Ma Hongjun sangat senang. Lalu kapan kita akan pindah? Tang San jelas sudah memikirkannya. Setelah pelelangan berakhir besok malam. Malam tanpa bulan, berangin, membunuh. Pilihan waktu Tang San jelas telah mengalami refleksi. Silong membutuhkan 3 hari untuk mempersiapkan, dengan kata lain, logam yang diperlukan akan dikumpulkan lusa. Dan mereka masih bisa mencoba peruntungan di lelang. Besok malam, tidak peduli bagaimana Spirit Hall ingin membalas, lusa mereka akan tetap pergi dari sini. Titan mengepalkan tinjunya, buku-buku jarinya membuat suara retak. Aku sudah lama ingin membuat masalah untuk Spirit Hall. Ini juga bukan tempat kita, menertibkannya juga tidak apa-apa. Tang San menatap mata kosong Xiao Wu di sebelahnya, dan dia tidak bisa menahan adegan Xiao Wu yang dikelilingi oleh para ahli Spirit Hall itu muncul di benaknya sekali lagi. Adegan Xiao Wu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Tusuk rasa sakit yang intens di dalam dirinya berubah menjadi niat membunuh yang terus-menerus mengikis hatinya. Penatua Titan, Anda tidak dapat muncul besok. Anda terlalu mencolok, dan kami tidak bisa membiarkan rumor bocor. Fatih, besok kau dan aku pergi. Hanya kita berdua. Titan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Tuan muda, bagaimanapun juga ada beberapa lusin guru roh di sana. Kalian berdua, bukankah itu sedikit? Tang San menggelengkan kepalanya. 2 orang sudah cukup. 1 untuk membunuh, 1 untuk dibakar.